Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPS di tema 8. Anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang berada pada wilayah daratan maupun lautan. Ada banyak potensi bidang usaha yang mengolah sumber daya alam di Indonesia. Apa saja usaha tersebut? Berikut penjelasannya. Usaha mengolah sumber daya alam yang pertama yaitu di bidang agraris. Pada bidang ini merupakan jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, baik hewan maupun tumbuhan. Jenis usaha yang termasuk dalam bidang agraris yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Hasil pertanian meliputi padi, jagung, sayuran, dan lain-lain. Adapun untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, maupun rehabilitasi. Usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras dapat dilakukan di bidang perkebunan. Kelapa sawit dan karet merupakan contoh tanaman perkebunan. Hasil perkebunan ini bisa diekspor sehingga dapat meningkatkan devisa bagi negara. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di waduk, di lahan persawahan, maupun di daerah pantai. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Usaha ini merupakan usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Dari usaha ini dapat menghasilkan daging, telur, maupun susu. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Pertambangan merupakan salah satu contoh usaha ekstraktif. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Industri merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri meliputi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Perdagangan merupakan kegiatan usaha menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan perdagangan adalah kegiatan ekspor-impor. Usaha jasa merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Usaha di bidang ini tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Berbagai bentuk usaha di bidang jasa seperti tukang cukur ataupun dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Anak-anak, coba kalian amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri dan ada pula yang dikelola secara berkelompok.
Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha kelompok dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Berikut bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Sedangkan badan usaha milik daerah merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disebut perusahaan daerah. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang. Berikut ini bentuk-bentuk badan usaha milik swasta, diantaranya firma, perseroan terbatas, dan persekutuan komanditer. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Adapun bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, diantaranya koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Koperasi pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam kehidupan kita tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan menghasilkan barang disebut kegiatan produksi. Sedangkan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Sedangkan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut kegiatan konsumsi. Demikianlah materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.